Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit terkait dengan dilema moralitas, yaitu dengan the trolley problem. Hari ini kita masuk ke materi yang pertama untuk mata kuliah etika dan hukum bisnis, yaitu terkait dengan apa sih definisi dari etika dan moral itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata etika, begitupun dengan moral. Apa sih yang dimaksud dengan etika dan moral? Ada yang tahu? Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya custom atau karakter. Custom di sini artinya itu kebiasaan. Jadi yang didefinisikan sebagai etika adalah cabang ilmu filsafat yang mana mempelajari mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk, di mana ukuran untuk menilai dasar baik atau buruk itu didasarkan dari akal pikiran kita sendiri. Tentu kita sering mendengar istilah bahwa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain. Jadi dasar untuk menentukan baik atau buruk di etika di situ didasarkan dari akal pikiran sendiri. Jadi kalau disimpulkan, etika adalah ilmu tentang baik dan buruk dari suatu perbuatan atau keputusan. Sedangkan moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya menjadi baik. Contoh moral ada aturan dan hukum agama, hukum adat, tradisi, dan lain sebagainya. Mungkin banyak yang akan beranggapan bahwasanya etika dan moral merupakan kata yang memiliki makna yang serupa. Meskipun memang sih maksud dari kata tersebut itu mengerucut pada arah yang sama, yaitu mempelajari terkait mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi esensi dari kedua istilah tersebut berbeda. Apa sih perbedaan antara moral dan etika itu? Apa sih bedanya etika dan moral? Yang pertama, etika adalah ilmu filsafat yang mana mempelajari tentang baik buruknya sesuatu. Sedangkan kalau moral adalah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Yang poin yang kedua, akal dan pikiran ini menjadi sumber yang paling mendasar dari etika. Sedangkan kalau yang moral, masyarakat itu sendiri yang menjadi sumber paling mendasar dari moral. Jadi si etika ini dibuat atas dasar pemikiran dan penilaian pribadi tentang sesuatu hal yang baik dan benar. Bahkan ada loh etika yang tidak wajib diikuti oleh masyarakat. Contoh seperti etika table manner. Biasanya etika table manner ini digunakan oleh masyarakat kelas sosial ke atas. Sedangkan untuk masyarakat sosial ke bawah, etika terkait dengan table manner ini kurang begitu diperhatikan. Perbedaan yang ketiga, etika tidak selalu diikuti dengan moral, sedangkan kalau moral harus diikuti dengan etika. Orang yang baik etikanya belum tentu moralnya juga baik. Jadi pada dasarnya etika itu sebenarnya adalah ilmu tentang moral. Tetapi sayangnya ilmu tidak selalu sejalan dengan perbuatan. Contoh, para koruptor. Para koruptor itu kan umumnya dia memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi nyatanya tetap saja masih melakukan tindak korupsi. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang beretika belum tentu juga bermoral. Perbedaan yang terakhir, kalau dalam etika itu bersifat filosofis, karena tadi definisi dari etika sendiri adalah ilmu terkait dengan filsafat. Sedangkan kalau moral sendiri itu bersifat praktis, karena moral adalah kebiasaan yang mana muncul di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu konstruksi etika dan moral. Jadi bisa dilihat di dalam gambar di situ. Etika itu kan tadi mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Dari ilmu etika inilah yang kemudian muncul adanya kesepakatan sosial atas nilai. Atas dasar kesepakatan sosial atas nilai yang ada di masyarakat inilah yang kemudian muncul adanya moral, di mana yang baik digunakan, yang buruk ditinggalkan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan untuk membedakan mana sih yang etika dan mana sih yang moral. Bisa dilihat di situ ada dua kasus, di mana yang pertama di situ si Pono, ia makan di warteg Gang Mangga nih. Selesai makan, Pono tidak membayar. Sedangkan yang kasus yang kedua, si Pononya membayar tetapi dia melemparkan uangnya kepada pemilik warteg dan pergi begitu saja. Coba teman-teman, mana sih yang tidak beretika dan juga mana sih yang tidak bermoral? Jadi yang pertama itu berarti tidak beretika. Sedangkan yang kasus yang kedua, ketika si Pono membayar tetapi dia melemparkan uangnya, itu masuk ke kategori yang tidak bermoral. Dari sini sudah tahu mana sih bedanya antara etika dan juga moral. Selanjutnya, ketika teman-teman mendengar istilah kata etika, pasti teman-teman juga teringat kata etos dan juga etis. Apa sih bedanya etos sama etis? Jadi di sini yang pertama etos. Jadi etos itu adalah sikap dasar, ciri-ciri dan pandangan penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan tertentu. Misal, contohnya etos kerja. Bagaimana sih sikapnya terhadap pekerjaannya? Kalau ada etos, ada kata etis. Apa sih etis itu? Sering kita dengar ada perbuatannya tidak etis. Jadi yang dimaksud dengan etis sendiri adalah tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. Bisa dilihat di gambarnya, menurut kalian pakaian yang dipakai itu etis atau enggak sih? Selanjutnya, kalau di etika kita mengenal istilah kata etos dan etis. Kalau di moral kita akan mengenal istilah amoral dan immoral. Apa sih bedanya antara amoral dan immoral? Di situ dilihat, I'll talk about the word amoral and immoral have something to do with the right and wrong. They actually have a different in terms of meaning. Jadi meskipun kedua kata ini, amoral dan immoral, itu memiliki arti bahwa terkait dengan perilaku atau perbuatan yang baik atau buruk, atau benar atau salah, tetapi pada dasarnya kedua istilah ini itu memiliki arti yang berbeda. Dimana kalau yang amoral, a di sini artinya itu tidak, jadi tidak tindakan yang tidak berhubungan dengan konteks moral atau tidak berhubungan dengan kebaikan atau keburukan. Sedangkan kalau yang immoral itu tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau tindakan melawan ajaran moral. Itu bedanya antara immoral sama amoral. Berikutnya, di sini ada contoh mana sih yang immoral dan mana yang amoral. Bisa dilihat di situ ada penjahat yang membunuh, itu termasuk ke dalam immoral karena dia adalah tindakan yang melawan moral. Sedangkan kalau yang amoral di situ dinosaurus membunuh, di situ tidak ada hubungannya terkait dengan moralitas. Jadi dia termasuk ke dalam amoral. Oke, selanjutnya kalau bisa dilihat dari slide ini, mana sih yang termasuk amoral? Oke, selanjutnya kalau bisa dilihat dari slide ini,